Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma hammana wa ghammana wa alal imanil kamil wal kitabi was sunnati tawaffana wa anta radin anna, amin ya Allah ya Rabbana. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Senin yang berbahagia ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini, Allah senantiasa mencurahkan, melimpahkan kepada kita semua curahan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat silaturahim. Mudah-mudahan dengan segala nikmat itu semakin membuat kita senantiasa dekat dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibunal Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa alaihi, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada pengikutnya, kepada kita semua. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya. Pada malam yang ke-40 berpulangnya almarhum Haji Entong bin Haji Kenan. Masya Allah, sudah 40 malam beliau meninggalkan kita. Maka pada kesempatan kali ini pengajian kita tentang mengingat selalu dengan namanya kematian. Semua manusia pasti akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan dengan yang namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di atas bumi ini semuanya adalah fana, semuanya pasti akan binasa, enggak ada yang kekal. Saudara kita, orang tua kita, kakek nenek, semuanya telah berpulang meninggalkan kita. Tinggal kita menunggu waktu kapan kita akan berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian telah kita dengar, banyak berita tentang kematian. Ada yang sakit, ada yang nggak pakai sakit, ada yang cepat meninggalnya, ada yang dalam keadaan ibadah, dalam keadaan, semuanya adalah jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang menjelaskan, min asratis sa'ah ayazhara mautul fuj'ah. Sebagian daripada tanda-tanda kiamat adalah munculnya mati mendadak. Ini kita banyak dengar tetangga kampung kita sehat tapi malamnya meninggal dunia. Min asratis sa'ah. Sebagian daripada tanda-tanda kiamat adalah ayazhara mautul fuj'ah, yaitu mati nggak pakai sakit, mati mendadak. Kita nggak tahu, kita nggak sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tubuh kita sehat, kuat, kita nggak tahu. Jangan pernah merasa aman dengan yang namanya kematian. Jangan merasa kita itu sehat, badan kuat, staminanya, fisiknya kuat. Jangan merasa aman dengan yang namanya kematian.
Qad yusbihul insan wa la yumsi wa qad yumsi wa la yusbih wa qad yanam wa la yakum. Qad yusbihul insan wa la yumsi. Ada yang paginya sehat tapi siangnya, petangnya udah nggak ada lagi. Ada yang petangnya masih ada tapi paginya udah nggak ada. Ada yang malamnya masih bisa merasakan nikmatnya tidur tapi paginya udah nggak bangun lagi. Ini adalah sebuah kepastian yang telah Allah tetapkan kepada manusia. Semua makhluk, semua manusia pasti akan merasakan dengan yang namanya kematian. Jangan pernah merasa aman mentang badan kita sehat, fisik kita kuat. Kita nggak tahu dalam keadaan apa, kapan, dan di mana maut itu akan datang menjemput kita. Ada sebuah nasihat, ma kharajna lina'ish fid dunya kama ta'ishul bahaim. Na'kul wa nashrab wa nanam faqat. Walakin kharajna likai nu'idaz zadaril ukhra. Kita tinggal di dunia bukan seperti binatang. Ma kharajna lina'isha fid dunya kama ta'ishul bahaim. Bahaim, bahimah, an'am, binatang. Kita hidup, kita tinggal di dunia bukan seperti hidupnya binatang. Na'kulu wa nashrabu wa nanamu faqat. Hanya bisa makan, minum, tidur, istirahat, main dan lain sebagainya. Bukan itu. Walakin kharajna likai nu'idaz zada lil ukhra. Adanya kita, hidupnya kita di dunia ini kai nu'idaz zada lil ukhra, supaya kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan yang abadi. Maka hidupnya kita, adanya kita di dunia adalah sebagai bekal kita untuk menyimpan, menyiapkan, memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang abadi. Di dunia paling lama 60-70 tahun. A'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Wa qalluhum man yajuju ala dzalik. Rata-rata usia umatku 60-70 tahun dan sedikit sekali yang usianya melewati 60-70 tahun. Kita itu nggak tahu. Mungkin di usia yang 20, di usia yang 30, di usia yang 40, 50, 60 kita nggak tahu kapan yang namanya ajal itu akan datang menjemput kita. Kata Imam Ali, hidup kita itu adalah hembusan napas. Hidup kita itu bagaikan hembusan napas, bagaikan tiupan napas. Al waktu anpas la ta'ud. Waktu kita di dunia itu bagaikan hembusan-hembusan napas yang tidak akan pernah kembali. Kata Imam Ali, kita itu semua sama dalam satu perjalanan menuju satu titik. Mau yang kuasa, mau yang kuat, mau yang lemah, mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang punya segalanya, kita itu sama. Satu perjalanan untuk menuju satu titik yang bernama titik kematian. Maka kita persiapkan bekal kita. Sudah sejauh mana ibadah kita, sholat kita, baca Quran kita, sodakoh kita, amal kita, ibadah kita, kedekatan kita dengan Allah sudah sejauh mana? Maka kita persiapkan hidup yang singkat ini. Adunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk kita kembali ke negeri akhirat. Dunia itu ladang, tempat bercocok tanam. Kita bertanam, kita bertani, kita kumpulkan semua amal di dunia. Adunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk negeri akhirat yang abadi. Adunya balagun ilal akhirah. Dunia itu adalah jembatan untuk menuju kehidupan yang abadi. Kita cuma berapa tahun di sini? 60 tahun, 70 tahun. Habis itu kita kembali kepada Allah. Jangan pernah merasa aman. Gua di dunia aja ngapain hidup. Kita itu bagaikan kontrak. Kontrak paling lama berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun pindah. 2 tahun, 3 tahun pindah. Sama juga dengan kehidupan dunia. Bagaikan kita tinggal di kontrakan. Sebagus-bagusnya kontrakan yang kita tempatin, kita nggak betah. Betah nggak tinggal di kontrakan, Pak? Kontrakannya bagus, cakep, tapi kita nggak betah tinggal di kontrakan kita.
Begitulah kehidupan dunia. Kita hidup di dunia bagaikan tinggal di kontrakan, nggak betah. Maka supaya kita bisa menghadapi kehidupan yang kekal abadi, kita siapkan bekal kita sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ibadah kita lalaikan, sholat kita tinggalkan, baca Quran sehari kadang-kadang kita nggak pernah baca Quran. Habis subuh jangan lupa baca 20 menit kita ngaji baca Quran. Habis maghrib baca 30 menit kita baca Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman semampu kita. Ini ada kesempatan kita untuk memperbanyak bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi. Maka kesempatan kita hidup di dunia amat sangat singkat. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, sering saya sampaikan ini, ada ungkapan dari malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Nuh, "Ya atwalal anbiya umron kaifa wajadta dunya?" Wahai Nabi yang paling panjang usianya, alfasana illa khamsina aman. Engkau dikasih usia panjang 950 tahun sama Allah. Dikasih usia 950 tahun. Bagaimana rasanya kamu tinggal di dunia? Apa malaikat Jibril nanya kepada Nabi Nuh, "Wahai Nabi Nuh, kamu dikasih usia 950 tahun, itu rasanya tinggal di dunia kayak apa?" Apa jawaban Nabi Nuh? "Wajadtuha kadarin laha babani, dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar." Aku tinggal lama di dunia 950 tahun, itu rasanya bagaikan masuk dari satu pintu, ada rumah 2 pintu. Masuk pintu pertama dan keluar dari pintu yang kedua. Paling lama cuma 2-3 menit. Begitulah kita tinggal di dunia. Ini Nabi Nuh. Beliau rasakan tinggal di dunia cuma 2-3 menit yang usianya 950 tahun. Bagaimana dengan kita yang usianya cuma 60-70 tahun? Cuma berapa detik kita tinggal di dunia ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih kekal, lebih bako selamanya. Maka kalau kita sia-siakan hidup di dunia hanya untuk maksiat, untuk kelalaian, untuk berbagai dosa, itu ada suatu penyesalan yang bakal kita terima nanti ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang nenek nangis. "Nenek, kenapa kamu menangis?" Ini zaman Nabi Nuh. "Wahai nenek, kenapa kamu menangis?" "Ma abkaki." "Kenapa nenek menangis?" "Saya punya anak masih muda tapi sudah dipanggil sama Allah. Anak saya masih muda tapi sudah meninggal dunia." "Kam umruhu." "Berapa usianya, Nek?" "Usianya 300 tahun." 300 tahun masih dianggap muda. Itu usia umat Nabi Nuh. Kata si nenek, Nabi Nuh menghibur si nenek ini. "Wahai nenek, ketahuilah, nanti akan ada umat Nabi yang umatnya Allah kasih cuma 60-70 tahun. Kalau nenek anaknya 300 tahun itu masih mending. Nanti akan muncul satu masa Nabi yang umatnya 60-70 tahun." Apa kata si nenek? Nabi Nuh berkata kepada si nenek, "Nenek, nanti akan ada satu masa Nabi yang memiliki umat usianya itu 60-70 tahun. Apa kata si nenek? "Kalau seandainya saya dikasih usia cuma 60-70 tahun, saya tidak akan melakukan apapun dalam hidup ini kecuali hanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." 60 tahun singkat. Kita banyakin sujud buat ibadah kepada Allah, buat sholat, buat ketaatan kita. Itu usia yang singkat. Maka kita siapkan amal soleh, bekal kita untuk menghadap Allah dalam usia yang singkat ini. Jangan sampai kita lalaikan. Al-waktu huwal hayat. Waktu itu adalah kehidupan. Waman ado'a waktahu ado'a hayatahu. Siapa yang menyia-nyiakan waktunya, maka dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Waman ado'a hayatahu nadima wala tanfa'uhun nadamah. Waktu itu adalah kehidupan. Waktu kita semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, itu adalah kehidupan kita.
Dan siapa yang menyia-nyiakan waktunya, maka dia telah menyia-nyiakan kehidupannya. Dan siapa yang telah menyia-nyiakan kehidupannya akan menyesal, wala tanfa'uhun nadamah. Dan sekali-kali penyesalan itu tidak akan memiliki arti bagi. Tidak ada guna baginya suatu penyesalan kalau kita telah menyia-nyiakan waktu kita di dunia. Ketika kita kembali menghadap Allah, penyesalan, dan penyesalan itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Nanti di dalam Al-Quran ada ayat bunyinya, Qala rabbirji'uni, Qala rabbirji'uni, ya Allah, kembalikanlah aku ya Allah. Ya Allah, kembalikan aku ya Allah ke dunia. Dunia dulu aku sia-siakan, hidupku aku sia-siakan, ibadah aku tinggal. Ya Allah, hidupkanlah aku, kembalikanlah aku ke dunia. Aku ingin sujud kepadamu ya Allah. Ini adalah penyesalan nanti ketika manusia yang meninggal dunia. Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Nah, kita sebelum kita menghadap Allah, mumpung kita masih di dunia, dikasih kesehatan, badan sehat, badan kuat untuk ibadah, jangan sampai kita melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin manusia cuma satu tujuan, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Istiqomah dalam ibadah. Kita sholat, kita ngaji, kita baca Quran, kita berbuat baik. Sampai kapan? Sampai datangnya satu titik yang bernama titik kematian. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan.